Shalom, beloved people. Perjanjian lama merupakan bayang-bayang dari kebenaran yang digenapi di dalam perjanjian baru. Karena itu, setiap pengajaran dari perjanjian lama perlu membawa keluar kebenaran perjanjian baru dari pengajaran tersebut. Kita perlu dapat melihat Kristus dan karya penebusannya, serta apa yang sudah Dia selesaikan dan sediakan lewat karya penebusannya itu untuk kita dalam setiap pengajaran perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kali ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan mau tunjukkan kepada kita dalam peristiwa di Keluaran 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tongkat Musa adalah tongkat penghukuman. Dengan tongkatnya, Musa memukul sungai Nil dan sungai Nil beserta semua air di Mesir menjadi darah. Dengan tongkat itu juga, Musa sesuai perintah Tuhan mendatangkan berbagai tulah penghukuman atas Mesir karena ketegar-tengkukan Firaun yang tidak mau melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan dikatakan berdiri di depan Musa saat Musa diperintahkan Tuhan untuk memukul gunung batu itu. Jadi Tuhan ada di antara gunung batu dan Musa, sementara Musa diperintahkan memukul gunung batu itu. Dengan kata lain, sebelum mengenai gunung batu, ada Tuhan di depan Musa. Dan ini adalah gambaran bahwa ketika hukuman ditimpakan, ada seseorang yang seharusnya tidak menerima hukuman, tapi menerima hukuman itu untuk kita, yang sebenarnya adalah hukuman yang seharusnya kita tanggung karena dosa. Gambaran dari peristiwa ini menunjukkan kepada kita apa yang Yesus Kristus telah selesaikan bagi kita di kayu salib. Dia menanggung hukuman untuk kita. Yesus Kristus melakukan ini untuk kita. Yesus digambarkan di sini sebagai pribadi yang berdiri di antara gunung batu dan Musa. Dan di sana dia menerima pukulan itu. Dan ketika Musa memukul bukit batu, maka air keluar. Yesaya menubuatkan hal ini. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ini perintah Allah untuk Musa memukul gunung batu. Akan tetapi kemudian Allah berdiri di antara Musa dan gunung batu. Jadi ini adalah gambaran bahwa keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa, akan tetapi kasih Allah yang begitu besar menempatkan dirinya sendiri untuk menanggung buat kita hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika gunung batu dipukul, air keluar. Itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Tidak ada air, tidak ada kehidupan kalau tidak ada air. Yang ada hanya kekeringan. Akibat kejatuhan manusia tidak ada lagi kesuburan Eden. Manusia terusir dari Eden dan kutuk itulah yang kemudian menjadi bagian dari manusia karena jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Kering, tidak ada berkat. Ini gambaran dari kehidupan di mana tidak ada berkat lagi sebab manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak lagi layak diberkati. Semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, dan sebagai Allah yang adil, saya katakan sekali lagi, dia harus menghukum dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka dia memberikan dirinya sendiri untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Sehingga sekarang akibatnya, ya gunung batu dipukul, air keluar. Akibat dari penebusan Yesus, air kehidupan, berkat-berkat sorgawi, supply supranatural, dapat mengalir kepada kita dan memberkati hidup kita. Haleluya. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
yang percaya kepada Yesus, maka dari dalam hatinya ya mengalir sekarang aliran-aliran air hidup. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus Kristus telah menanggung apa yang seharusnya kita tanggung, sehingga tidak ada penghukuman lagi. Yang ada sekarang buat kita adalah seperti yang Galatia 3 ayat 13-14 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Karena Yesus telah dipukul dengan hukuman yang harusnya kita tanggung. Tongkat penghukuman Musa memukul bukit batu, di mana di depannya berdiri Tuhan sendiri. Maka air kehidupan mengalir. Berkat-berkat mengalir karena penebusan Kristus. Dan air kehidupan itu dapat memuaskan dahaga kita, melenyapkan kehausan kita, dan memenuhi segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberitakan penghukuman hanya memperkeras hati Firaun. Tiap kali Musa datang, memberitakan penghukuman, tulah demi tulah demi tulah, Firaun tidak bergeming. Dia makin mengeraskan hatinya dan tidak melepaskan orang Israel. Sampai akhirnya darah anak domba dicurahkan. Darahlah yang membawa kelepasan. Darahlah yang pada akhirnya membawa kelepasan bagi orang Israel. Jadi kasih Allah itulah yang membawa kemerdekaan, penebusan, kelepasan buat kita. Di dalam darah anak domba kita menerima kelepasan kita. Dari penebusan Kristus maka mengalir berkat. Adalah kebaikan Allah yang menuntun kepada pertobatan. Roma pasal 2 ayat 4 katakan, the goodness of God leads you to repentance. Kebaikan Tuhan menuntun kamu kepada pertobatan. Kita melihat penggenapan dari apa yang dilakukan Musa terhadap gunung batu tadi dalam Yohanes 19 ayat 34. Dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya, lambung Yesus, dengan tombak, dan segera keluar darah dan air. Darah bicara penebusan. Air bicara kehidupan, sebab di mana tidak ada air, saya katakan tadi tidak bisa ada kehidupan. Air membawa kehidupan. Dan ini menunjukkan bahwa kita ditebus dari kematian, masuk ke dalam kehidupan, sebab darah Yesus Kristus dicurahkan untuk menggantikan kita. Ketika kita menerima Yesus, Sang Firman yang hidup, maka air kehidupan yang keluar dari lambung Yesus mengalir kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan, dia menanggung pukulan yang seharusnya dipukulkan kepada kita, maka kemudian air kehidupan mengalir kepada kita. Kita tidak lagi di bawah penghukuman. Kita sekarang di bawah aliran air berkat kehidupan dan berkat kelimpahan dari Yesus. Sang Firman, Yesus Kristus, mengalirkan air kehidupan dari lambungnya kepada kita. Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ada firman, ada air. Dan orang yang merenungkan firman itu, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia ada di dalam aliran berkat Tuhan. Apa yang terjadi? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Air itu membawa kehidupan dan berkat atas hidup kita, kesehatan kita, keluarga kita, masa depan kita, keuangan kita, bahkan seluruh area kehidupan kita. Lewat firman, kita mengetahui, kita jadi tahu warisan kita, milik kita di dalam Kristus. Karena apa yang Yesus Kristus lakukan, maka air mengalir. Tapi firman, Sang Firman yang hidup, firman yang tertulis, itu memberitahu kepada kita apa yang sekarang mengalir karena penebusan Yesus. Tanpa mengetahui, tidak ada kemerdekaan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang diketahui memerdekakan kamu. Jadi tanpa kebenaran, kita ketahui mengenai apa yang sudah Yesus Kristus sediakan, musuh bebas untuk mencuri atau menyembunyikan itu dari kita. Tapi firman Tuhan mengalirkan pengertian, pengetahuan, pengenalan akan warisan kita, milik kita, yang menjadi bagian kita karena penebusan Yesus. Lewat firman juga mengalir iman. Sebab firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus memberikan iman ke dalam hati kita, keberanian, mempercayai bahwa apa yang sudah disediakan Allah, itu memang sudah diberikan Allah. Itu memang adalah warisan kita di dalam Kristus. Firman Tuhan memberikan keberanian percaya. Sebab lewat firman Tuhan, wilayah yang tadinya gelap, di mana tadinya kita masih ragu, belum yakin, belum pasti, apakah ini memang milik saya atau tidak, itu diterangi sehingga tidak ada wilayah gelap lagi di dalam hati kita. Kita tahu dengan pasti, kita tahu dengan terang bahwa hal itu, berkat itu sudah dianugerahkan Allah kepada kita karena Kristus. Air kehidupan sudah mengalir karena Kristus sudah menanggung hukuman untuk kita. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan bahwa
terang dan pengertian datang lewat firman Tuhan. Pengertian dan terang mengenai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai berkat, atau saya lebih tepat katakan sebagai hak kita, sebagai anak-anak Allah, hak kelahiran kita, karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, our birthright, hak yang kita miliki karena kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan memberikan kepada kita terang dan pengertian mengenai hal-hal itu. Sehingga sekarang kita tahu apa yang memang sudah menjadi milik kita di dalam Kristus. Dan ketika kita tahu, kita dibebaskan dari roh ketakutan. Dan kita menerima roh yang memberikan kuasa untuk kita mengambil apa yang memang sudah menjadi milik kita. Merebut itu, bisa saya pakai kata merebut dari apa yang dicuri iblis. Yang seharusnya milik kita, tapi dicuri iblis karena ketidaktahuan kita. Firman Tuhan menyingkapkan, inilah warisanmu, inilah warisanmu, inilah warisanmu. Dan firman Tuhan mengimpartasi iman ke dalam diri kita. Sehingga kita memiliki keberanian percaya untuk mengambil kembali apa yang sebenarnya memang milik kita, tapi selama ini dicuri iblis karena ketidaktahuan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman membuat kita beroperasi dengan penuh keberanian percaya. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tapi percaya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tapi penuh dengan keberanian percaya. Percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita memiliki keberanian percaya untuk memerintahkan apa yang memang seharusnya menjadi milik kita karena memang sudah diberikan Allah sebagai warisan kita di dalam Kristus. Sebagai anak-anaknya, kita memerintahkan itu untuk datang dan sampai ke dalam hidup kita dan tidak tertahan atau dicuri iblis di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya dikatakan tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Jangan khawatir dengan kalimat itu karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Otomatis ada iman ketika ada firman masuk ke dalam diri kita. Sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak bimbang hatinya. Yang ada hanyalah keberanian percaya untuk memerintahkan, untuk berkata-kata kepada gunung. Sehingga hal-hal supranatural terjadi buat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita mengetahui apa yang sudah menjadi warisan kita. Semakin kita tahu berapa banyak, berapa kayanya bagian warisan, kata firman Allah, yang sudah Yesus Kristus sediakan buat kita. Oleh sebab itu, semakin kita mendengarkan dan mendengarkan firman Allah, mendengarkan Yesus berfirman kepada kita, semakin kita mengetahui apa yang sudah menjadi milik kita, yang seharusnya memang sudah kita miliki dan nikmati. Namun, mungkin masih belum kita lihat di dalam hidup kita, karena selama ini, di dalam ketidakpahaman dan ketidaktahuan kita, musuh iblis beroleh kesempatan untuk mencuri atau menahan itu dari kita. Dan setelah kita mendengar firman yang kita tahu, maka kita tahu bahwa itu seharusnya menjadi milik kita dan memang itu adalah milik kita, harusnya kita nikmati dalam hidup kita. Keberanian percaya yang datang dari firman Allah membuat kita berdiri dengan teguh di atas dasar firman Allah dengan penuh iman, menjalankan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam nama Yesus. Untuk, saya pakai kata, memaksa musuh menyerahkan, melepaskan apa yang selama ini dia coba curi, coba sembunyikan dari kita. Kita paksa dia untuk melepaskan itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, yang kepadanya firman Tuhan katakan di langit, di bumi, di bawah bumi, segala sesuatu bertekuk lutut. Bukan hanya di dunia sekarang ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena firman Tuhan kita tahu, dan karena firman Tuhan kita memiliki keberanian percaya untuk mengambil milik kita dengan otoritas nama Yesus. Karena firman, maka perubahan pikiran terjadi, metanoia terjadi. Kita mengetahui hak kita yang kita terima sebagai anak-anak Allah, yang kita mungkin belum lihat, dan sekarang kita tahu itu adalah milik kita. Dan Roma 4 ayat 17 memakai istilah call those things that be not as though they were. Memanggil hal-hal yang belum kelihatan sebagaimana seolah-olah sudah ada. Kenapa be not belum kelihatan? Karena masih selama ini, karena ketidakpahaman kita ditahan oleh musuh. Tapi as though they were, itu bicara bahwa itu sesungguhnya berkat-berkat warisan itu sesungguhnya memang milik kita. Sesungguhnya memang kita nikmati dalam hidup kita. Dan sesungguhnya memang itu harusnya ada dalam hidup kita. Sehingga dengan kuasa firman Tuhan, Matius 18 ayat 18 mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Maka kita memakai otoritas kita di dalam nama Yesus, berbicara untuk mendeklarasikan apa yang kita mau dan apa yang kita tidak mau dalam hidup ini. Apa yang kita mau, berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai warisan kita di dalam Kristus. Apa yang kita tidak mau, segala yang jahat. Kita tidak mau itu. Dan dengan nama Yesus, dengan otoritas firman Tuhan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga, maka kita melepaskan perintah, perkataan yang memberikan izin atau tidak memberikan izin pada hal-hal yang kita mau atau tidak mau dalam hidup ini. Kita memerintahkan pencuri itu untuk melepaskan dan meninggalkan berkat kepunyaan kita yang Yesus sudah wariskan kepada kita. Kita berdiri, saya katakan sekali lagi, kita berdiri di hadapan sang batu penjuru yang kekal untuk memanggil air keluar dari sang batu penjuru itu kepada kita. Sehingga manifestasi air kehidupannya itu berkat-berkat berlimpah-limpah. Itu kita alami dalam hidup kita.
Saya katakan, kita berdiri di depan batu penjuru kekal itu, yaitu Yesus Kristus, dan bicara. Tidak lagi memukul, tapi bicara. Ini digambarkan dalam peristiwa kekeringan kedua, di mana Musa kali ini tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk memukul lagi bukit batu, melainkan hanya berbicara di hadapannya. Ini kejadian yang berbeda dari yang pertama kita baca. Tadi ada di Keluaran, yang ini ada di Bilangan. Pasal 20 ayat 1-12. Anda perhatikan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di sana. Peristiwa pertama itu terjadi di Rafidim. Tapi peristiwa kedua ini terjadi di Kadesh. Nah, dikatakan ayat berikutnya, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun. Tadi cuma Musa, sekarang ada Harun. Pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka. Apa? Katakanlah di depan mata mereka. Ya, diperintahkan Tuhan untuk bicara kepada bukit batu, tidak dipukul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Gimana? Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Yaitu bicara kepada bukit batu itu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Perhatikan di sini. Musa tidak disuruh bicara kepada orang Israel. Musa disuruh bicara kepada bukit batu, supaya bukit batu mengeluarkan air. Tapi Musa bicara kepada orang Israel. Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa tidak bisa mengeluarkan air dari bukit batu. Adalah Tuhan yang memerintahkan Musa untuk bicara supaya bukit batu mengeluarkan air. Jadi kalau dia katakan kami harus mengeluarkan air, itu tidak benar. Dan yang kedua, Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk bicara, apalagi mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka adalah orang-orang durhaka. Tuhan hanya menyuruh Musa bicara kepada bukit batu, untuk bukit batu melepaskan air, yaitu berkat. Itu bicara berkat. Jadi dengan kata lain, Musa seharusnya bicara berkat di hadapan bukit batu, supaya berkat itu mengalir dari bukit batu itu dan memberkati orang Israel. Itu yang diperintahkan Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan Musa. Dia justru berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Ya, perhatikan tadi, dulu 1 kali. Ini 2 kali, maka keluarlah banyak air. Tadi hanya air, sekarang banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Untuk dia lakukan, dia melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Tongkat penghukuman, dia pakai untuk memukul lagi gunung batu itu. Dan Tuhan tidak menyuruh itu. Tidak diperintahkan Tuhan. Tuhan hanya memerintahkan untuk bicara, supaya air keluar. Jadi bicara, supaya berkat keluar. Bicara apa? Bicara berkat. Supaya berkat itu yang diucapkan itu mengalir keluar. Hai gunung batu, keluarkanlah air. Supaya bukit batu itu mengeluarkan air, kata Tuhan. Dan harusnya dengan bicara itu saja yang Tuhan perintahkan. Air mengalir. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia justru bicara menghakimi umat Tuhan dan memukul lagi bukit batu. Karena kasih dan kemurahan Tuhanlah, air tetap mengalir. Seharusnya tidak, karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Ayat 12 menegaskan itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi air mengalir. Tetapi Musa salah. Dia seharusnya tidak memukul lagi. Dia seharusnya tidak menghakimi umat Tuhan. Umat Tuhan yang sudah ditebus tidak seharusnya dihakimi lagi. Itu sebabnya Roma 8 ayat 1 mengatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yang ada hanyalah berkat. Oleh sebab itu, Yesus berkata untuk bicara kepada gunung. Tadi kan kita sudah lihat Markus 11 ayat 23. Bicara kepada gunung, maka gunung itu akan menurut kepadamu. Bicara, tidak disuruh pukul. Tidak ada penghukuman lagi. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hanya diperintahkan untuk bicara. Dan air banyak akan keluar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan, air bisa mengalir. Dan Tuhan memberikan kepada kita perintah, bicara. Di hadapan gunung batu, batu penjuru yang kekal itu, Yesus Kristus. Bicara saja, maka akan mengalir banyak berkat berkelimpahan. Aku datang untuk memberikan kamu hidup, hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi perhatikan, bahwa Tuhan tidak mau Musa memukul. Tuhan tidak mau Musa menghakimi orang Israel. Musa hanya diperintahkan untuk bicara. Jadi,
sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi Anda dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada hanyalah untuk kita bicara, kita memerintahkan, kita memakai otoritas kita di dalam nama Yesus untuk bicara, maka air akan mengalir. Suplai supranatural akan mengalir. Dan apa yang sudah dicuri iblis, itu dilepaskan kepada kita. Kita memerintahkan pencuri untuk meninggalkan setiap berkat warisan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga semua itu kita lihat manifestasinya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus sudah melakukan semua ini supaya berkat Abraham, dikatakan Galatia pasal 3 ayat 14 tadi, bisa sampai kepada kita. Sehingga berkat Abraham bisa sampai kepada kita, Yesus Kristus sudah menanggung hukuman kita. Karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan terima penghukuman apapun yang iblis berusaha tuduhkan kepada Anda. Tidak ada lagi penuduhan, tidak ada lagi penghukuman. Kebenarannya, Anda dan saya sudah dihukum di dalam Kristus. Artinya, Kristus Yesus menanggung hukuman kita, sehingga karena Yesus menanggung hukuman kita, itu sama dengan kita sudah dihukum di dalam Kristus. Yesus sudah menyelesaikan itu. Dia menanggung hukuman Anda dan saya. Dia mencurahkan darah supaya air kehidupan dapat mengalir kepada kita. Sekarang, untuk Anda dan saya, kita tinggal bicara kepada gunung batu, sang batu penjuru yang kekal, Yesus Kristus. Maka, Markus 11 ayat 23 tadi katakan, apa saja yang dikatakannya akan terjadi. He shall have whatsoever he said. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia akan memiliki apapun juga yang dikatakannya. Sekali lagi, he shall have whatsoever he said. Dia akan memiliki apapun juga yang dikatakannya. Jadi, di dalam Kristus, karena Kristus, atas kehendak Allah, setiap kali kita bicara, mengucapkan berkat, kehidupan, kita tidak bicara kepada udara yang kosong. Tidak. Atau seperti mengucapkan mantra yang diulang-ulang sampai terjadi. Bukan. Kita sedang berdiri di hadapan gunung batu penjuru kita. Yesus Kristus, sang batu penjuru yang kekal. Kita sedang bicara di hadapan sang batu penjuru itu. Sehingga air kemudian mengalir banyak dari bukit batu itu. Dari gunung batu yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya bicara saja. Nikmati apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita. Ini adalah kemurahan. Ini adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Yaitu bahwa kita percaya. Ingat ya teguran Tuhan kepada Musa dan Harun tadi, kamu tidak percaya. Disuruh bicara pada gunung batu, tidak bicara. Tapi memukul. Mungkin karena dulu aku pukul keluar air. Mungkin, saya tidak tahu dengan pasti, itu tidak dijelaskan. Tapi jelas-jelas firman Tuhan berkata, kamu tidak percaya. Dan kita lihat, karena Musa tidak percaya, dia tidak bicara kepada gunung batu itu. Dia malahan bicara kepada umat Israel. Dan bicaranya penghukuman. Tuhan tidak menyuruh dia bicara penghukuman kepada orang Israel. Tuhan suruh dia bicara kehidupan kepada gunung batu. Tapi karena tidak percaya. Karena tidak percaya. Musa tidak bicara. Sekarang, buat Anda dan saya, karena Yesus Kristus sudah dipukul untuk kita. Darahnya sudah dicurahkan bagi kita. Bagi kita, ada kasih karunia Tuhan untuk kita percaya saja dan bicara. Tidak bimbang hatinya tapi percaya. Bicara kepada gunung. Itu yang Yesus bilang kan. Maka air akan mengalir dengan berlimpah-limpah. Air kehidupan, berkat-berkat ilahi, warisan ilahi kita di dalam Kristus. Mengalir banyak, memberkati seluruh segi kehidupan kita. Suplai supranatural, mengalir berkelimpah-limpah dalam segala bidang untuk kita nikmati. Haleluya. Itu adalah warisan kita di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah. Jadi terima kasih karunia ini, terima kemurahan Tuhan ini, terima kebaikan Tuhan ini. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada sekarang adalah iman dan bicara. Ucapkan dan terimalah kasih dan kelimpahan yang Allah sudah berikan kepada kita. Mengalir, mengalir dan mengalir. Memberkati seluruh segi kehidupan kita di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan, maupun untuk setiap orang yang sedang sakit. Saya mau berdoa untuk Anda semua, oleh sebab itu mari buka kedua tanganmu di dalam nama Yesus. Aku berbicara atas setiap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Semua yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu aku berkatakan bahwa segala kebutuhanmu dipenuhi Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, iblis, angkat segala tipu muslihatmu dan tinggalkan anak-anak Tuhan ini, setiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini, dan lepaskan cengkramanmu terhadap segala warisan mereka sebagai anak-anak Allah. Kamu tidak boleh mencuri lagi dari hidup mereka. Dalam nama Yesus, menyingkir daripada mereka. Dan malaikat Tuhan, bawa kepada mereka segala warisan yang memang adalah milik anak-anak Tuhan ini. Bawa kepada mereka, sampai kepada mereka, segala kebutuhan mereka disuplai secara supranatural dalam nama Yesus. Buat Anda yang sakit, dalam nama Yesus, iblis, angkat setiap gejala yang kamu mau coba tunjukkan. Angkat itu dan menyingkirlah dari setiap orang dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, karena firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh, maka aku berkatakan kesembuhan sempurna, kesehatan sempurna, pemulihan sempurna dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit lagi. Aku menghancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh dari setiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan sekarang. Sekali lagi buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.